saat ini kita fokusnya di sini dulu, kita kerucutin ya. Untuk urusan saya nggak mau melibatin yang lain-lain dulu. Jadi biar saya selesaikan dulu karena di sini fokusnya kan urusan saya sama awal. Yang buat aku heran itu sebenarnya ini orang-orang yang aku tahu ini orang-orang yang aktif di kajian. Podcastnya di media sosial, isinya itu apa? Isinya itu menginginkan agar udah proses hukum aja, dan Mas Insanul pun siap aja, kan nggak ada masalah itu. Gelombang konflik dalam biduk rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kini tak lagi sekadar riak kecil. Hubungan yang sempat diupayakan untuk tetap utuh justru memasuki fase paling krusial setelah Mawa secara resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Medan, Sumatera Utara. Keputusan tersebut sontak mengejutkan banyak pihak, termasuk Insan yang kabarnya masih berharap ada ruang rekonsiliasi. Langkah hukum yang ditempuh Mawa ini seakan menjadi penegasan bahwa persoalan yang mereka hadapi tak lagi bisa diselesaikan di balik pintu tertutup. Di sisi lain, Insan harus menerima kenyataan bahwa perjuangannya mempertahankan rumah tangga kini berhadapan langsung dengan proses hukum yang berjalan. Tak hanya perkara perceraian, masalah lain pun ikut membelit. Mawa juga melaporkan Insan atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli. Isu tersebut semakin memperkeruh suasana, mengingat sorotan publik terhadap kasus ini kian tajam dan tak henti menjadi bahan perbincangan. Di tengah tekanan yang datang bertubi-tubi, Insan disebut memilih jalur hukum sebagai langkah strategis. Ia mengajukan permohonan penundaan penyidikan di Polda Metro Jaya, sebuah upaya yang dinilai sebagai bentuk perlindungan hukum. Dari saya sendiri di sini orang biasa, saya kemarin sudah mengajukan surat kepada Bapak Kapolri, Kabar Eskrim, Kapolda Metro Jaya, Polda Metro Jaya, kemudian kepada Dir, PPA, Ibu Kombes Rita saya telah mengajukan surat perlindungan hukum untuk diajukannya postpone karena di sini saya ingin menyelesaikan kasus rumah tangga saya baik-baik. Saya sedang berupaya untuk mempertahankan rumah tangga saya karena bagaimanapun saya punya anak, kemudian saya sudah ngobrol dengan anak, ada kepentingan keluarga yang harus saya selesaikan secara tertutup agar tidak menjadi konsumsi publik. Adapun surat-suratnya sudah saya sampaikan kemarin terusan-terusannya. Ini sudah saya sampaikan ini ke Mabes, kemudian ini untuk Mabes Polri. ya Mabes Ditujukan kepada Kapolri. Iya, kepada Kapolri. Sudah cukup. Terus kemarin kepada Kapolda Metro Jaya. Ini sorry. Ini ya. Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolda. Kemudian ini kemarin ada ke Mahkamah Agung juga, saya sudah surati, jadi terusannya ada 7 tempat pada Mahkamah Agung juga. Harapannya Bapak dan Ibu bisa menolong saya dan mensupport serta mendukung agar saya bisa kembali utuh dan bisa memperjuangkan hak saya sebagai suami untuk mempertahankan rumah tangga saya. Kan ini lagi proses berjalan hukum ya, jadi kan saya harapannya ya
ini berjalan dulu, dan saya nggak menutup akses untuk ketemu dia video call. Kemarin juga baru ketemu dan sama sekali tidak ada saya tutup akses untuk bertemunya mereka, karena memang anak ke ayah kan juga video call masih jalan lancar melalui mbaknya ya, jadi nggak melalui saya. Apa yang tengah dihadapi Insanul Fahmi saat ini benar-benar menempatkannya dalam situasi yang serba sulit. Permasalahan yang datang bertubi-tubi membuat penyelesaiannya tak bisa dilakukan dalam satu langkah sederhana. Rumah tangga yang sedang di ujung tanduk, laporan hukum yang berjalan, hingga sorotan publik, semuanya berpadu menjadi tekanan yang tak ringan. Di tengah usahanya untuk meredakan ketegangan dengan Wardatina Mawa, muncul satu nama yang tak bisa diabaikan begitu saja, yakni Inara Rusli. Sosok yang belakangan ikut terseret dalam pusaran isu ini disebut-sebut masih menanti kepastian sikap dari Insan. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Hingga kini, belum terlihat adanya langkah konkret dari Insan untuk mempertahankan atau memperjelas hubungannya dengan Inara. Alih-alih memberi sinyal baru, Insan justru secara terbuka menegaskan bahwa prioritas utamanya tetap pada rumah tangganya dengan Mawa. Lalu benarkah itu artinya Inara Rusli digantung oleh Insanul Fahmi? Dan seperti apa jawaban Insan terkait hal tersebut? Pasti kita pengen berikan ekspresi, mengedepankan estetik. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Bukan digantung sih ya, sebelumnya kan juga kan nggak ada hubungan, jadi ya dia aktivitas sendiri dulu. Saat ini kita fokusnya di sini dulu, kita kerucutin ya. Untuk urusan saya nggak mau melibatin yang lain-lain dulu. Jadi biar saya selesaikan dulu, karena di sini fokusnya kan urusan saya sama Mawa. Ya aktivitas masing-masing dulu lah, aktivitas masing-masing dulu. Saat ini aktivitas masing-masing dia sama anak sama keluarganya. Ya pasti sedih lah, sedih terus ya mungkin agak kecewa juga. Maksudnya makanya ini kan belum tahu nih apakah seperti apa gitu loh jadinya. Jadi mungkin ya agak sedih dan kecewa pasti. Kabar gugatan cerai yang dilayangkan Wardatina Mawa rupanya menjadi pukulan emosional bagi Insanul Fahmi. Sejak mengetahui dirinya akan diceraikan, Insan disebut belum sepenuhnya bisa menerima keputusan tersebut. Ia merasa langkah Mawa terlalu tergesa dan tidak melalui komunikasi yang matang sebagai pasangan suami istri. Dalam sejumlah pernyataannya, Insan bahkan menyinggung adanya dugaan campur tangan pihak luar yang dinilai ikut memengaruhi sikap Mawa. Ia menyebut ada oknum yang dianggap memperkeruh suasana dan berperan dalam keretakan rumah tangga mereka. Tak hanya berhenti pada kecurigaan, Insan juga mengisyaratkan kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sosok berinisial RFS yang disebut memiliki kedekatan dengan Mawa. Meski tidak menyebut nama secara langsung, Insan secara terbuka menggambarkan ciri-ciri figur tersebut, dikenal aktif mengikuti kajian dan kerap disebut sebagai pendakwah. Lantas benarkah sosok yang dimaksud Insanul Fahmi adalah Fairuz Arafi? Itu adalah keputusan yang dia ambil, dan langkah yang dia ambil adalah sudah dipikirkan matang-matang harusnya kan, seperti itu. Biarkan aja nih berjalan, tetapi ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya keputusan itu. Sebenarnya kita pahamin bahwa memang Mas Insanul ini ingin sekali untuk mempertahankan kan. Nah, tapi dalam hal ini dengan keadaan dan banyak hal-hal yang mungkin juga memacu atau sebagai mendorong untuk agar bisa melakukan tindakan itu. Ya kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa orang yang bahagia atau senang bahwa kalau andai kata Mawa itu pisah dengan Mas Insanul kan. Ya kita bisa lihat nih beberapa, ada FRS ya, itu jelas di situ dia di podcastnya
di media sosial. Isinya itu apa? Isinya itu menginginkan agar udah proses hukum aja. Dan Mas Insanul pun siap aja, kan nggak ada masalah itu. Yang buat aku heran itu sebenarnya ini orang-orang yang aku tahu nih orang-orang yang aktif di kajian, orang-orang yang paham bahwasanya tabayun itu lebih penting daripada langsung menjudge dan langsung memberikan statement di publik. Ya, kan apalagi ini orang-orang yang biasanya suka ngisi-ngisi juga di kajian gitu kan. Jadi menurut aku itu tidak mencerminkan juga gitu ya. Walaupun sebenarnya memang di sini juga aku salah dan ya banyak hal-hal sebenarnya yang bisa diklarifikasi tapi sifatnya tertutup. Selama ini dia ikut di media sosial, di podcast, di semua tampil, isinya adalah memberitakan bagaimana caranya supaya memberikan efek jera. Cari aja laki-laki di luar sana, nggak bisa disamakan. Semua urusan keluarga ataupun secara suami dan istri itu nggak sama, ya nggak sama, masalahnya nggak sama. Jadi biarkan mereka sendiri yang bisa selesaikan berdua. Keluarganya dia pun ya nggak bisa sama, ya keadaannya nggak bisa sama. Jadi semua orang tuh punya masalah di dalam keluarga itu masing-masing tuh berbeda. Kita nggak bisa pukul rata, ya. Ingat itu FRS ya, jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali karena orang yang menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang selalu di pikirannya itu dibubuhin atau ditunggangi oleh dajjal ya. Itu sama aja dasim ya. Karena kenapa? Karena orang itu kalau kita lihat nih ya, kita lihat kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insanul sama Mawa tuh udah pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini gitu. Bertumpuknya persoalan yang datang nyaris bersamaan tentu menjadi beban yang tidak ringan bagi Insanul Fahmi. Di satu sisi, ia harus menghadapi gugatan cerai dan laporan hukum dari Wardatina Mawa. Di sisi lain, ia juga dituntut menentukan sikap atas berbagai polemik yang menyeret namanya ke ruang publik. Situasi ini membuat Insan berada dalam tekanan yang bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga emosional. Di tengah pusaran masalah tersebut, muncul fakta lain yang tak kalah mengejutkan. Demi menjaga kondisi dirinya tetap stabil dan mampu menghadapi proses yang sedang berjalan, Insan disebut sampai harus berkonsultasi dengan seorang psikolog. Langkah itu diambil lantaran tekanan mental yang ia rasakan semakin kuat, terutama setelah dirinya menjadi sasaran cibiran dan hujatan di media sosial. Pasti kita pengen berikan ekspresinya. Mengedepankan estetik. Jelas tadi mendengarkan. Sebenarnya ada kalau waktu ke konsultasi ke psikolog, psikiater itu ada teman-teman yang memang paham tentang psikis ada. Karena memang ada beberapa fakta-fakta yang banyak nggak orang lain tahu gitu kan, yang buat aku jadi bingung harus merespon seperti apa gitu kan. Walaupun memang ya sisi salahku juga ada gitu kan, tapi masih ada missing puzzle sebenarnya. Ya, berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya, pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku nggak gue balas. Berusaha memaafkan karena masih terlalu sulit melupakan ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.